Selamat pagi Chandra. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Chandra hari ini? Chandra baik, Bu. Chandra senang banget bisa ketemu Ibu hari ini, meskipun lewat dunia maya seperti saat ini. Terima kasih Chandra sudah mengikuti Meet hari ini. Iya, Ibu. Sama-sama. Chandra juga merasa memerlukan masukan dari Ibu, jadi Chandra senang banget, Bu. Sebelum kita lanjut, membuka kegiatan ini dengan doa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke Chandra, jadi kita beralih ke kegiatan hari ini. Nah, kita hanya memiliki waktu itu 50 menit. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah Chandra sebelum ini pernah mengikuti kegiatan konseling? Kalau untuk layanan konseling itu sih belum pernah, Bu. Kegiatan konseling individu ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseling. Kemudian di sini juga ada asas-asas yang harus kita ketahui, kita pahami, kemudian kita taati gitu ya. Di antaranya misalkan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Chandra sampaikan gitu di sini, jadi cukup di sini saja gitu ya Chandra ya. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Jadi Chandra harus terbuka menceritakan apapun kendala, permasalahan yang Chandra hadapi. Nah, bisa dipahami Chandra? Bisa, Bu, saya paham. Ya. Dalam proses konseling hari ini juga itu ada beberapa langkah-langkah kegiatannya Chandra. Jadi nanti kita bisa menggunakan teori dan teknik yang sesuai dengan permasalahan yang Chandra hadapi. Nah, sekarang kalau Ibu boleh tahu permasalahan yang sedang Chandra hadapi sekarang itu seperti apa? Jadi gini, Bu, belakangan-belakangan ini Chandra sering banget dimarahin dan ditegur sama guru Chandra. Masalah apa kok bisa sih dimarahi dan ditegur? Mungkin karena Chandra itu jarang banget ngumpul tugas, jarang banget ngerjain tugas gitu, Bu. Kenapa kok Chandra jarang mengerjakan dan mengumpulkan tugas? Coba ceritakan dulu. Oke deh Bu kalau gitu. Jadi gini kan, awal-awal pembelajaran daring itu Chandra belum terlalu sulit lah untuk mengikuti pembelajaran Bu. Tapi setelah berjalan beberapa bulan nih, Chandra tuh mulai mengalami kesulitan belajar, kesulitan memahami materi, jenuh gitu Bu. Oh gitu. Tadi Chandra mengatakan Chandra itu jenuh dalam belajar. Ya. Nah, Ya Bu. coba Chandra ceritakan lagi kenapa apa penyebabnya gitu loh. Kenapa kok Chandra bisa sampai jenuh dalam belajar? Ya Bu, jadi gini, Chandra itu kan sulit fokus nih saat belajar daring. Karena kan Chandra juga kurang waktu istirahat Bu. Selain itu juga Bu, ini gurunya nih ngajarnya nih monoton banget Bu, gitu-gitu aja. Ceramah lah, habis itu disuruh ngerangkum lah, habis itu disuruh mencatat, gitu-gitu aja Bu. Chandra jadinya bosen. Oh gitu. Nah itu kalau belajar secara daring ya Chandra ya. Nah kalau misalkan seandainya belajarnya luring, tatap muka langsung, apakah Chandra bosan juga? Kalau tatap muka tuh Chandra nggak bosan Bu. Berarti kalau daring masih ada kendalanya, entah itu sinyal dan sebagainya. Kalau luring ya lebih lancar karena bisa juga, nah istilahnya lebih santai kan ketemu dengan teman langsung, gampang nanyanya kayak gitu ya. Iya Hmm, Bu. iya, 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 iya. Nah sekarang apa yang Chandra rasakan ketika Chandra mengalami kejenuhan itu? Jadi gini Bu, kalau Chandra lagi jenuh nih, misalnya lagi belajar, Chandra tuh pasti pengen banget rasanya tuh keluar dari pos belajar. Terus tuh yang Chandra rasakan tuh Chandra bosen banget belajar, nggak mood pokoknya, capek, pokoknya tuh Chandra nggak fokus banget ke pembelajaran yang diajarin sama guru. Dari yang kamu rasakan itu apa yang kamu lakukan? Nah biasanya nih kalau yang Chandra lakukan tuh Chandra pasti off kamera nih Bu. Kalau misalnya lewat meet, Chandra pasti off cam. Terus biasanya Chandra kadang juga lebih fokus nih ngelihat teman-temannya Chandra gitu. Ada yang lagi fokus belajar juga, ada yang lagi nginiin dagu gitu juga. Pokoknya antara dia merhatiin atau enggak sih Bu kayak gitu. Chandra perhatian juga ya, sampai yang seperti itu ditahu semua ya.
Berarti mengenai permasalahan yang dialami Chandra ini semuanya terkait karena masalah kejenuhan belajar gitu ya Chandra ya. Nah, kira-kira sekarang apa yang Chandra inginkan? Sebenarnya sih Bu, cara pengen banget kayak teman-teman yang lainnya tuh Bu, yang fokus-fokus belajar, yang mampu memahami materi. Pokoknya kayak yang pintar-pintar, yang berprestasi, dia tuh fokus belajar, bisa ngerti materi, dapat pujian dari guru. Tapi Bu, Cana tuh bingung cara-caranya. Terus tuh buat ngilangin kejenuhan tuh gimana? Cana nggak tahu. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah PPT gitu ya. Silakan Chandra perhatikan, nanti Ibu jelaskan juga agar Chandra memahami teknik ini gitu. Jadi di sini Ibu memiliki teori belajar sosial Albert Bandura, itu namanya ya. Nah, kemudian dalam teori belajar ini atau social learning theory, menurut Bandura itu manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Dalam teori ini ada 3 model yang bisa ditiru gitu ya. Nanti silakan dipilih. Nah, sekira Chandra akan menggunakan model yang mana untuk Chandra gunakan tekniknya untuk membantu mengentaskan permasalahan Chandra. Kalau cara lihat dari penjelasan PPT yang Ibu kasih ke Chandra, Chandra pilih model langsung aja deh Bu dalam penggunaan teknik ini. Karena kan di kelas tuh Chandra sering banget nih ngelihat teman-teman yang fokus belajar. Tapi yang perlu Ibu tahu, itu Chandra tahu dari mana kalau teman-teman yang Chandra perhatikan itu benar-benar fokus dan rajin mengirim tugas. Iya Bu, karena kan ketika pembelajaran ini dia tuh selalu fokus penjelasan guru. Misalnya dia tuh matanya fokus ke layar, terus tidak ada gerak-gerik yang mengganggu konsentrasi teman lainnya. Terus Bu, kalau setiap guru ada pertanyaan, pasti dia orang pertama yang angkat tangan, terus ngejawab. Nah, jawabannya tuh selalu benar Bu. Kalau Oh. misalnya dia nggak fokus kan nggak mungkin dia bisa jawab Bu. Kalau boleh Ibu tahu, teman yang Chandra maksudkan itu siapa? Kan teman sekelas kan? Iya, teman sekelas Ah. namanya April Bu. Oh, ya 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 ya, April ya. Oke, memang aktif ya anaknya ya. Iya, aktif banget. Bisa nggak Chandra jelaskan lagi ke Ibu perilaku April yang mana yang kira-kira Chandra ingin ikuti dan gunakan sebagai contoh itu? Kalau menurut Chandra Bu ya, yang bisa Chandra tiru dari April tuh Kak, di antara itu kayak fokus dalam Mm-mm. mendengarkan penjelasan guru, tidak menghiraukan nih gangguan-gangguan yang ada di sekitar, terus juga tangannya juga harus sopan, tidak boleh menopang dagu, terus tuh harus selalu menjauhkan HP dari jangkauan tangannya Chandra juga. Terus yang paling penting nih Bu, harus on cam. Nah, Hmm. coba Chandra praktekkan gimana sikapnya April itu saat belajar di Meet itu. Ibu mau lihat. Oke deh Bu. Oke, Ya, Chandra izin praktek ya Bu. Baik, Chandra akan mempraktekkan gaya belajarnya April saat ikut Google Meet. Oh, saya Pak. Jadi kayak gitu Bu. Jadi Chandra izin jelasin dikit ya Bu. iya, ya, lanjut. Jadi tadi itu kan cara mempraktekkan gaya belajarnya April. Nah, gaya belajarnya April itu dia tuh fokus pandangannya ke depan layar, matanya tuh fokus banget. Terus tangannya juga di sini tuh nggak gerik-gerik sama sekali. Terus tuh jangkauannya tuh matanya tuh fokus lah ke layar, pandangannya juga. Terus tuh tangannya tuh nggak megang HP, nggak megang apa-apa lah Bu. Pokoknya fokus aja gitu. Nah, terus setiap ada guru yang nanya, pasti dia langsung yang paling pertama angkat tangan. Berarti sikap-sikap April yang seperti itu yang akan Chandra contoh kan gitu kan, yang akan Ya, Chandra tiru sebagai model langsung gitu ya. Ya. Nah, sekarang Ibu punya sebuah tayangan video Chandra. Jadi video ini video motivasi juga. Jadi motivasi untuk Chandra. Silakan Chandra menyimak videonya ya Chandra ya. baik Bu. Ya, Ibu.
Gimana kira-kira videonya? Videonya bagus banget, Bu. Terus tuh banyak menginspirasi juga. Tadi Chandra sudah menyimak video Ibu, jadi Ibu juga ingin membuktikan sesuatu juga ke Chandra gitu ya. Jadi Ibu ingin lebih pasti mengetahui bahwa Chandra juga sudah mempraktekkan apa yang dilakukan oleh April. Tadi dari penjelasan Chandra, kalau tidak salah yang Ibu dengarkan, Chandra menjelaskan juga April itu bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru gitu ya, karena dia fokus melihat penjelasan guru, mendengarkan gitu. Nah, sekarang Ibu ingin ngecek kefokusannya Chandra juga ya. Jadi tadi Chandra udah menonton videonya yang Ibu putarkan. Nah, sekarang coba Chandra jelaskan ke Ibu isi dari video yang Ibu putarkan tadi. Baik, jadi dari yang Chandra tonton dari video yang Ibu kasih itu, Chandra dapat yang Chandra dapat nih bahwa seseorang tuh nggak boleh gampang nyerah, nggak boleh gampang putus asa, harus mencoba terus lagi dan lagi sampai mampu menghasilkan sesuatu yang menghasilkan yang baik untuk diri sendiri seperti itu Bu. Karena kan pasti hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha gitu Bu. Ya, ya, ya. Bagus sekali Chandra. Ya, berarti Chandra di sini sudah mampu merasakan hal positif setelah Chandra mempraktekkan langsung apa yang dilakukan oleh April gitu ya. Walaupun prakteknya itu secara fiktif seperti ini ya. Tetapi memang harus Chandra lakukan berulang-ulang gitu ya, terutama dalam pembelajaran nyata ya. Nanti ketika Chandra belajar mengikuti pembelajaran Zoom yang sebenarnya dari Bapak Ibu guru gitu, harus dipraktekkan di sana secara langsung yang Chandra praktekkan tadi tentang model April yang Chandra ingin contoh gitu ya. Karena dengan Chandra melakukan itu secara terus berulang-ulang gitu, itu akan menjadi kebiasaan Chandra. Nah, sekarang Chandra simpulkan hasil dari kegiatan konseling kita hari ini. Bisa Bu. Ya, silakan. Iya Bu, jadi yang dapat Chandra simpulkan. Ibu sangat-sangat setuju yang Chandra katakan. Jadi baik Chandra, jadi sekarang Ibu akan mengirimkan Chandra beberapa link gitu ya. Jadi terima kasih Chandra, sudah luar biasa sekali ya. Selama proses konseling ini, kesan apa ya yang Chandra dapatkan? Untuk kesan yang Chandra rasakan tuh pastinya Chandra seneng banget bisa merasakan konseling pada hari ini dan utamanya itu lega banget Bu karena Chandra bisa menceritakan segala permasalahannya Chandra kepada Ibu dan terutama Chandra juga bisa menemukan solusi untuk permasalahan Chandra dan Chandra juga tahu apa yang harus Chandra lakukan ke depannya. Terima kasih Chandra telah mau apa namanya berbagi pada Ibu, bercerita pada Ibu gitu ya. Nah, setelah konseling ini berakhir, nanti Ibu akan terus pantau kondisinya Chandra ya. Ibu. Baik Chandra, untuk berikutnya kira-kira kita akan melakukan kegiatan konseling lanjutan atau tidak? Iya Bu, sebaiknya kita lagi untuk melakukan konseling. Mungkin minggu depan juga boleh Bu kita konseling lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, Chandra, tadi kan di awal kita dahului dengan doa, dengan harapan berjalan lancar. Nah, sekarang proses ini kita sudah rasakan kan berjalan dengan lancar ya. Jadi kita ucapkan terima kasih karena sudah dilancarkan kegiatan hari ini. Ya, doa Ibu pimpin. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, kalau begitu Ibu akhiri proses konseling hari ini ya Chandra ya. Terima kasih Chandra sudah berbagi pada Ibu. Ya Ibu, sama-sama. Mari Bu, Chandra izin permisi keluar ya Bu. Ya, silakan Chandra.